Dari DPR bisa menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kurtubi bahwa sebenarnya lahan di sekitar area depo Pertamina Pelumpang ini belum jelas. Bisa jadi kata Pak Kurtubi, Pak Edi Suparno, itu milik Pertamina yang dicuri oleh orang. Seperti apa tanggapan Anda? Kemudian usulan soal buffer zone yang belum jalan sampai sekarang, Pak Edi Suparno. Ya begini Bung Andrew. Pertama memang kami telah mendapatkan masukan juga bahwa terjadi jual beli lahan, penyerbukan lahan ya di sekitar Pelumpang yang memang sedianya milik Pertamina. Tentu kami ingin melihat dan mengetahui dokumen yang menjustifikasi statement tersebut, pernyataan tersebut. Seperti biasa kalau kita ketahui lahan yang tidak pernah dihuni atau tidak pernah dimanfaatkan itu cenderung akan dilakukan okupasi oleh masyarakat, bahkan bisa dilakukan jual beli dengan penerbitan sertifikat di atas sertifikat yang sudah ada. Jadi tumpang tindih itu merupakan bukan hal yang tidak lazim ya, cukup sering terjadi. Oleh karena itu ya memang kami sudah meminta pada saat itu agar lahan yang nilai ekonomisnya tinggi saat ini itu segera dipastikan keabsahan hukumnya oleh pihak Pertamina agar tidak terjadi saling klaim, karena wilayah Pelumpang itu yang sekarang ditempati depo Pertamina itu merupakan objek vital ya, sehingga memang tidak boleh sembarangan saja dijadikan tempat hunian apalagi komersialisasi daripada lahan di sana. Nah, kedua mengenai buffer zone, saya kira yang namanya objek vital, apalagi objek vital yang memiliki risiko ya seperti yang terjadi di Pelumpang ataupun kilang, ya itu memang mau tidak mau harus ada buffer zone. Bandara saja punya buffer zone dalam hal ini ya. Jadi saya kira buffer zone itu perlu, dan tentu nanti ini menjadi beberapa PR kami ketika nanti di masa sidang akan datang. Kami akan melakukan rapat kerja dengan Pertamina untuk membahas masalah ini dan tindakan selanjutnya untuk mencegah jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali, karena kita sudah lihat masalahnya ini akan menimbulkan tingkat fatalitas yang tinggi. Begitu, Bung Andrew. Baik, Pak Edi, kita ke Bang Nirwono terlebih dahulu. Bang Nirwono, Anda melihatnya mengenai status lahan yang masih belum jelas, kemudian usulan buffer zone yang tak kunjung diwujudkan, Mas Nirwono. Jadi dalam waktu dekat ini apakah memang harus segera disterilkan seluruh permukiman yang ada di dekat kilang minyak itu, atau bagaimana ini? Ya, ada 3 tahap, Mas Andromeda. Ya. Yang pertama, tentu rumah-rumah yang terdampak langsung kebakaran saat ini ya harus segera dibuat garis polisi ya, di mana kawasan tersebut harus bebas dari kegiatan bangunan kembali ya. Harus ada ketegasan baik itu oleh pemerintah DKI terutama dan juga terutama dari pihak yang berwajib, supaya ada kejelasan bahwa daerah itu daerah yang paling rawan, maka tidak akan ada lagi izin pembangunan. Itu yang pertama bisa dilakukan dalam waktu dekat ini sebelum ada upaya untuk kembali lagi ke lokasi. Kedua, sebenarnya kalau bicara status lahan tadi, seperti Pak Kurtubi sudah sampaikan, itu bisa dicek langsung ke pihak Badan Pertanahan Nasional ya. Bagaimana status lahan dari pihak milik dari Pertamina dengan kondisi sekarang. Kita bisa buat delineasi, di situ akan ketahuan bahwa tanah itu adalah tanah negara. Disinilah kemudian Badan Pertanahan Nasional bisa mengecek kembali ya, sertifikat kepemilikan lahan tadi apakah benar-benar dimiliki oleh warga atau tidak. Kalau ada siapa yang mengeluarkan, itu bisa kita cek. Sehingga status lahannya pun akan segera dipastikan selesai untuk diambil atau digunakan kepentingan daerah penyangga dari Pertamina itu sendiri. Ketiga, yang tidak kalah penting yang tadi saya katakan, Pemprov DKI sendiri yang menjadi tugas utama di luar dari tugasnya Pertamina, kawasan ini akan dikembangkan menjadi apa ya? Karena di sini kewajiban dari Pemprov DKI untuk menyediakan lahan hijau tadi dari penyangga, misalnya tadi yang akan dihijaukan. Setelah itu sekitarnya akan dibangun apa? Itu kan kebijakan ada di Pemprov DKI. Termasuk tadi bicara soal relokasi warga yang terdampak. Karena urusannya dengan warga. Disinilah peranan dari Pemprov DKI untuk membantu program relokasi dan revitalisasi kawasan Pelumpang itu. Nah, ini penting begini Mas Andromeda. Informasi ini harus segera disampaikan dalam waktu hanya 1-2 minggu ke depan ya. Kenapa? Kalau tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan ini akan seperti apa, bisa dipastikan tadi masyarakat yang berada di tempat pengungsian akan kembali ke lokasi. Ini yang nanti akan menjadi sulit lagi untuk menata ulang, apalagi tadi membebaskan lahan yang akan memerlukan waktu yang akan lama. Mumpung ini masih dalam kondisi
pendinginan, kemudian pengamanan lokasi, kesempatan bagi pihak Pemprov DKI untuk memastikan daerah mana yang boleh dibangun, daerah mana yang tidak boleh dibangun, kemudian rencana mereka akan dibangun atau ditata seperti apa dalam waktu singkat itu ada di Pemprov DKI. Justru Pertamina yang nanti akan memberikan informasi tadi berapa sebenarnya daerah penyangga yang aman untuk bebas dari kepentingan pemukiman ataupun juga untuk kepentingan komersial misalnya. Ini penting segera diinformasikan supaya ada kejelasan bagi seluruh warga yang berada di sekitarnya. Mas Nirwono, tapi seandainya memang sudah tumpang tindih secara surat menyurat pertanahannya, apakah memang harus, mohon maaf ini bahasanya, digusur tanpa adanya ganti rugi, atau mereka diberikan sesuai dengan haknya, kemudian dipindahkan, atau seperti apa Mas Nirwono? Betul. Ini sebenarnya bisa kita belajar dari proses pembebasan lahan yang ada di bantaran Kali Ciliwung yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Kementerian PUPR ini, Mas Andromeda. Sekarang ini kan masih dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan yang ada di Kali Ciliwung ya, proses ini bahkan ada sepanjang 17 km. Kasusnya sama, bahwa itu situ ada tanah negara, kemudian ada pemukiman, bahkan sebagian warga juga sudah memiliki sertifikat. Nah, dengan adanya peraturan presiden terkait dengan pembebasan lahan untuk kepentingan nasional, itu ada proses percepatan pembebasan lahan di mana nanti urusan penyerahan itu ada di pengadilan. Dengan demikian, tanah negara dapat digunakan kembali untuk fungsi kepentingan nasional, begitu ya. Kemudian masyarakat bisa melakukan proses negosiasi di pengadilan untuk memastikan harga berapa yang akan disetujui, tetapi proses pembangunannya bisa segera dilakukan, Mas Andromeda. Nah, ini yang tadi saya katakan, kepastian penjelasan seperti ini dalam waktu 1 minggu, 2 minggu harus segera keluar. Misalnya di daerah penyangga yang dibutuhkan oleh Pertamina itu berapa luas paling ideal? Apakah cukup 500 meter kiri kanan sekelilingnya, atau bahkan mencapai umpamanya radiusnya sampai 1 kilometer kiri kanannya, kan itu akan menentukan berapa luas daerah yang harus direlokasi, dibebaskan, bahkan berapa banyak tower rumah susun yang harus disediakan bagi warga yang akan terdampak nanti, yang akan dipindahkan ke hunian vertikal.